amal soleh yang kita gawi itulah yang akan kita terima. Kita beramal soleh bukan untuk orang lain. Rancak ulun sampaikan, kita bersedekah bukan gasan menyamani orang kada. Kita bersedekah itu gasan kita mengasihani diri kita sorongan. Karena apa yang kita berikan itu yang akan kita terima. Kita membaca Al-Quran itu gasan kita sorongan. Kita berzikir gasan kita sorongan, bukan untuk menyugihkan Allah Ta'ala. Kalau kita berzikir, kita beristighfar, kita baca Al-Quran, menambah Allah tambah semakin mulia, kada. Kita kada berzikir, kita kada beristighfar, kita kada sembahyang, Allah semakin miskin, kada. Ujar Allah di dalam hadis qudsi, hiya a'malukum, itu amal kalian. Ujar Allah, uhsiha lakum, akan aku hitung untuk kalian, bukan untukku. Allah Ta'ala itu seduniaan beribadah, seduniaan menyembah, seduniaan bersedekah, sedikit pun kada menambah kemuliaan Allah. Dan andai sebaliknya seduniaan ampih sembahyangan, kosong mushola Bani Isa. Seduniaan kadida yang berkorban, seduniaan kadida yang berzakat, kalau bang Allah Ta'ala, nah kadida lagi yang sembahyang apa ampih jadi Tuhan. Ada sedikit pun kada mengurangi kemuliaan Allah. Hiya a'malukum, itu amal kalian, kata Allah, uhsiha lakum, akan aku hitung dan akan aku kembalikan kepada kalian. Tadi itu sponsor lah masalah kurban tadi. Kalau bang ada yang hendak, insyaallah panitia di sini siap untuk memfasilitasikan. Jadi kami di sini hanya memfasilitasi akan ibadah pian. Nah kalau pian menyembelih, memberasihi, membagi sorongan kan uyuh ya Allah. Nah kami membantui di sini. Satu, man 'allama ilman au ajra nahran, amalan yang pahalanya akan selalu mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia, adalah orang yang mengajarkan ilmu. Kayak Bapak Sahil Sidin ini orang suki. Sidin meninggal dunia di dalam kubur mengetek aja lagi. Mengetek. Kenapa? Karena setiap murid-murid Sidin yang bisa membaca, lalu inya karena bisa membaca terjemah Al-Quran, membaca hadis Nabi, terjemah hadis Nabi, membaca kisah-kisah Nabi. Sidin melajari membacanya, dapat Sidin mengetek aja sambil sambil mengupi wanda. Masuk terus rekening lah. Sidin menjadi Sidin, anak-anak seberataan sebelum belajar kita membaca doa. Nah berdoa si kekanakan ini. Lalu terbiasanya di dalam hidup, sebelum belajar inya berdoa, sebelum makan inya berdoa, sebelum minum inya berdoa. Siapa yang melajari? Sugi. Nah ini yang pertama. Nah kalau bisa kita ini nyaman diamalkan. Nyaman diamalkan, kadang mesti harus jadi guru. Pian di rumah bisa ada anak pian nak, sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sebelum goreng bismikallah wa bismika dibacanya sebelum goreng. Nah, kalau makan pakai tangan kanan, masuk WC pakai batis kiri.
keluar pakai tangan kiri lah, batis kanan. Diamalkannya itu tuh jadi pahala. Jadi kadang mesti ini harus jadi guru yang bisa dapat pahala ini. Kadang kita seberataan bisa asal kita hakun. Dan ini sejujurnya memang kewajiban kita sebagai orang tua. Karena ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, satu, ayu adibahu, bahwa kedua orang tuanya harus mendidik anaknya dengan didikan Islam, lain didikan barat. Didikan Islam itu ya tadi lajari inya berdoa, lajari inya berbismillah, masuk rumah assalamualaikum. Yang kedua wa ayyu'allimahul Qur'an. Kewajiban orang tua itu mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an. Amunnya kuitannya kada bisa juga membaca Al-Quran, maka suruh anaknya mengaji. Makanya guru mengaji itu sebujurnya orang sugih sidin. Kalau kita masih ingat jasa perguruan kita mengaji dahulu, kita bisa membaca Fatihah, tahu huruf hijaiyah hari ini. Siapa yang melajari? Guru mengaji kita. Yang kehidupan sidin, nauzubillah, kehidupan sidin itu Masya Allah, babaya ada. Kelihatan miskin di dunia, tapi sidin paling sugih di akhirat. Kenapa? Karena setiap kita sembahyang itu sampai terus. Karena berkat sidin kita bisa mengaji. Man 'allama ilman. Yang pertama tadi orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau mengalirkan sungai sehingga sungainya bisa dimanfaatkan orang. Au hafara bi'ran, atau menabuk sumur, lalu sumurnya dipakai orang gasan kebutuhan hidup. Au gharasan nakhlan, atau menanam nakhlan, ini pohon kurma. Nabi menyebutkan pohon kurma karena di Arab itu memang pohon kurma yang paling banyak. Kalau hendak mencari pohon mangga, ngalih. Pohon mangga ngalih, apalagi pohon pinang. Nah, maka Nabi mencontohkan pohon kurma. Pohon kurma itu kan berbuah, buahnya dimakan orang. Nah, kalau di tempat kita bisa kita kiaskan orang yang menanam pohon, ya berbuahkah, yang kada berbuahkah? Kenapa? Orang yang menanam pohon ini, walaupun inya sudah meninggal dunia, tapi pohonnya masih ada, buahnya masih ada. Lalu buah tadi dimakan burung, maka itu akan menjadi nilai sedekah. Jadi makan burung itu sedekah. Dimakan kelelawar sedekah. Tapi syaratnya jangan menggerundung. Ini imbah besukan beitihi ke atas, angga sekalinya berlubang tadi hulu tupai, dalam hatinya bungol benar tupai ini.
Orang-orang ini rumahnya dari sore mintai sudah. Besoknya aku putik sapalinya malam terdulu tuh baik. Jangan panggerunung, karena itu sedekah masuk sudah nilainya. Makanya biar yang bertanaman tadi muka rumah, bertanaman buah, itu niatakan gasan sedekah. Amunnya ada yang mau ambil hak. Nah, dan gitu. Jadi yang mana mah ada yang hendak mengambil kalau sebuah kadah lagi. Biar tanaman belimbing kah di muka rumah, asam kah. Nah, niatakan siapapun yang mengambil, aku ridho, aku sedekahkan. Kaulah kira-kira. Pisang setandun, silakan niatakan gasan sedekah. Orang yang meninggal tapi buahnya masih dinikmati orang, bagus. Nanti ingin bertanam lombok. Tanam lombok itu kan modal sedikit, mahadangi kada lawas. Amunnya asam itu mahadangi setahun. Kamu diambil orang ya, tapi yang kamu setahun menghadapi. Amunnya lombok itu kan setengah lah. Nah, anda lombok di rumah ada tetangga kita minta lombok lah, ambil sedekah. Putik lah, ambil sedekah. Habis tanam pulang pemodal kada. Nah ini nih yang kita harus cerdas di dalam hidup. Bagaimana modal sedikit tapi nilainya bisa berlanjut setelah kita meninggal dunia. Andai kada berbuah, tadi itu kan berbuah kan. Nah, andai kada berbuah itu tetap akan jadi sedekah. Dia bertanam pohon, asal jangan pohon niur di muka rumah. Bujur pohonnya di muka rumah kita, tapi buahnya di atas rumah tetangga. Belum bang rumah orang. Pohon itu kada berbuah, tetap akan jadi nilai sedekah. Orang yang umpat benaung di situ sedekah. Orang umpat benaung sedekah. Kadida yang umpat benaung, setiap isukan pohon itu mengeluarkan karbon oksigen kan? Oksigen. Malam mahirup karbon dioksida, racun dihirupnya, isukan oksigen yang dikeluarkannya kurang sehat gara-gara pohon yang kita tanam di muka rumah. Jadi sedekah. Jadi pian sadang kena bertanam di muka rumah ke bertanam pohon, tapi yang punya kawa yang berbuah langsat ke misalnya pun terkadang itu bangla kita ini menyabaki lapah memberasihi. Namunnya kita memikirkan pahala, kadang merasa itu sebagai beban kalau kita memikirkan pahalanya. Kemudian bana masjidan, atau membangun masjid. Kalau kada membangun masjid, ada pembangunan masjid umpat kita di situ. Umpat membantu maksudnya. Umpat membantu. Kawa menukarkan paku, tukarkan paku. Modal kada kenal, modal 20.000 paku sekilo. Dipakai gasan masjid. Masjidnya 100 tahun dipakai orang. Orangnya di dalam kubur modal paku aja sekilo. Murah atau tidak?
murah modalnya, tapi nilainya selalu berkelanjutan. Awarratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf. Banyak yasin kita di sini, ini warisan keberatan, ada mushaf itu ya, yang masih plastiknya aja pada terbuka lagi. dibacakan karena amunnya membaca yasin dibagiakan yang anda tuh biar sekali terbaca, supaya orang yang mewariskan itu, orang yang mewakafkan dapat pahalanya. Yang nyata terbaca itu yang surah sajadah kita, biar seminggu sekali tapi terbaca. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan anak yang selalu memintakan ampun untuk orang tuanya setelah meninggal dunia. Artinya anak yang soleh. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Nah ini hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik seberataan. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau bersedekah untuk mayit, maka akan datang seorang malaikat daripada malaikat-malaikat Allah fi abbaqin min nurin, di dalam abbaq itu sejenis talam. Ini kisahnya, ada anak yang bersedekah, lalu pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya. Nah, maka akan ada seorang malaikat membawakan talam daripada cahaya. Fayaqumu ala ra'sil qabri, lalu malaikat itu berdiri di atas kepala kubur, di bagian atang. Fayunadi, dan memanggil, ya sahibal qabril gharib, wahai penghuni kubur yang sendirian. Ahluka qad ahdau ilaika hadhil hadiyah faqbilha. Ujar malaikat tadi, sesungguhnya keluargamu telah memberikan hadiah, mengirimkan hadiah. Faqbilha, maka terimalah. Ujar malaikat tadi, artinya apa ini? Sampai. Fayadkhuluha ilaihi fi qabri fayufsahu lahu fi madakhilihi wa yunawwar lahu fi fayaqul. Nah, setelah itu hadiah tadi masuk ke dalam kubur, lalu kuburnya tadi akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diterangi dengan cahaya. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah kita kaum menggawi, kita yang berisi keluarga yang sudah meninggal dunia atau orang tua yang sudah meninggal dunia, kalau kita mempunyai kelebihan harta, maka sedekahkan harta tadi, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Kalau bisa, sedekahnya tadi bisa bertahan lawas. Contohnya, ini sajadah, mencontohkan yang nyaman aja. Nah, misalnya sajadah ini, puja ulun,
Ini sajadah biasa dipakai peimaman sebagai sedekah biasan kuitan ulun yang sudah meninggal dunia. Nah, selama sajadah itu dipakai, maka almarhum orang tua kita akan dapat pahala, dan pahala ini akan selalu mengalir. Untung kita diisi anak kayak ini. Mudah-mudahan anak keturunan kita masih ingat. Wa qala Bashar bin Ghalib, Sayyidina Bashar bin Ghalib berkata, Ra'aitu Rabi'ata al-Adawiyyati. Bashar bin Ghalib bercerita, ujar Sidin, saya pernah bermimpi dengan Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini salah seorang abidah ahli ibadah dan salah seorang waliyah min awliyaillah. Maqam Sidin ada di Mesir. Dulu 2 kali pernah ziarah ke sana. Wali Babinian. Biasanya jadi wali itu lelaki ya. Kata Bashar bin Ghalib, saya pernah bermimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah wa kuntu katsiran du'a ilaha, dan saya termasuk orang yang sering mendoakan Sidin. Nah, ini biar bagusnya kita kalau berisi kawan orang-orang baik. Ketika kita meninggal dunia, ia masih ingat mendoakan. Banyak ulama itu menasihati kita untuk memperbanyak berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Itu bisa mendoakan kita. Nah, Bashar bin Ghalib ini termasuk orang yang sering mendoakan Rabi'ah Adawiyah. Nah, ketika bermimpi, qalat li Rabi'ah Adawiyah tadi berkata kepada si Bashar, ya Bashar, wahai Bashar, hadiyatuka ta'tina fi atbaqin min nur. Hadiahmu sudah sampai kepada kami, diletakkan oleh malaikat di talam yang terbuat dari cahaya. Talam itu tahu kalau kita sebelataan. Kalau biasa kita makan nasi samin berkumpulan itu ada talam ganana. Fi atbaqin min nur, hadiahnya itu disampaikan dengan menggunakan talam yang terbuat dari cahaya. Alaiha manadilul harir, dan di atas talam itu ada sapu tangan yang terbuat dari sutra. Wa hakadha ya Bashar du'aul mu'minin al-ahya idza da'u li ikhwanihimul mauta fastujiba lahum. Wahai Bashar, ujar Rabi'ah Adawiyah, seperti itulah doa orang beriman yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu, malaikat akan berkata, hadhihi hadiyatu fulanin ilaih, wahai mayit, ini adalah hadiah si fulan untukmu. Ini hadiah dari Paman Jalal. Nah, biasa siapa yang hendak bodoh nih? Ini kan jamaah kita ini ada yang sudah meninggal dunia. Ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Nah, lalu imbah tuntung sembahyang Al-Fatihah ajar kita, itu sampai.
Dan sidin dapat. Ujar malaikat, ini hadiah dari jamaah Bani Isa. Imong kai sihar di dalam kubur. Kan kai sihar berdulu sudah. Ban, nah kok ius. Berdulu juga sidin. Sampai ada hadiah tuh fulanin ilaik, ini adalah hadiah dari fulan untukmu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita ingat, yang akan setia menemani perjalanan kita setelah meninggal dunia itu hanya amal. Hanya amal. Harta kita ikut sampai ke kubur. Keluarga kita ikut sampai ke kubur. Tapi harta dan keluarga akan kembali, yang bersisa atau tertinggal di kubur itu hanya amal kita. Nah, jadi bisa-bisa kita. Kesempatan kita ini kada tahu. Namanya umur kada berbau. Ada orang yang malam ini tertawa mengakak sekalinya mati. Ya kalau aja Habib Mustafa ada tuh. Hanya udah teleponan tertawa mati sekalinya. Pulsanya habis. Jadi sebisa mungkin kita hidup ini perbanyak ibadah, kurangi dosa. Perbanyak ibadah, kurangi dosa. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, lakukan. Kalau kita kada tahu melakukan kebaikan, berdiam. Itu aja pilihannya. Insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah 4. Kita bacakan Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, tutup dengan shalawat 3 kali. Dengan niatan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berisi masalah, berisi urusan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi hutang mudah-mudahan lakas lunas, yang belum kawin mudah-mudahan lakas kawin. Dengan kemuliaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.